lagi Sobat Ambiar, selamat hari Senin dan selamat Hari Pahlawan ya. Selamat Hari Pahlawan. Ini kita mau mengucapkan tentu saja selamat Hari Pahlawan. Semoga kita bisa meneladani sikap-sikap dan juga sifat para pahlawan dengan semangat juang ya, dengan kerja nyata, bukan hanya sekedar dengan kata-kata ya. Dan ini juga salah satu bentuk kerja nyata ya. Kerja nyata. Selamat untuk Penghargaan. Trans TV mendapatkan penghargaan dari Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 dengan kategori televisi peduli kebudayaan ya. Televisi peduli kebudayaan. Jangan ditutup gini biar kelihatan. Tuh ya. Terima kasih banyak ya. Silakan buat Ati Kodong boleh kembali lagi. Tapi ya ini Tapi kalau ngomongin pahlawan, siapa pahlawan dalam hidup? Kalau kamu siapa? Oh ini Oh, ini iya, ya. iya, Oh ini iya, tuh kan. Saya kenal tuh yang rambut pendek siapa ya? Ya. Itu Mas Oji, Mas Oji ya sama Mbak Jess ya. Trans TV pemenang Jess. kategori televisi PCK peduli Desarat. kebudayaan. Boleh gemuruh tepuk tangan satu Indonesia. Terima kasih banyak Indonesia. Pahlawan buat kamu siapa? Pahlawan buat aku ya ibu aku lah. Kalau buat kamu siapa? Banyak. Ya, Tapi banyak juga. Banyak. Oh, iya. Pahlawan sesungguhnya itu adalah diri kita. Wow. Ya, baik, silakan. Karena saingan Ini paling pasti berat penting adalah diri kita sendiri. Karena kita hidup harus menjadi pahlawan untuk banyak orang. Oh, jadi berkat buat banyak Untuk keluarga orang. kita, untuk teman-teman kita. Iya. Dan kalau kita tidak bisa jadi pahlawan dalam hidup kita, Benar. jangan pernah hidup. Maksudnya gimana tuh? Saya setuju. Pilihlah untuk Kalau lu nggak bisa jadi apa-apa, ya udah lu nggak usah hidup. Orang lu nggak berguna untuk orang, lu harus biasa. berguna untuk orang. Iya benar. Kalau Anda, Tapi sebelumnya oke terima kasih. terima kasih untuk motivasi yang tidak berguna itu ya. Kalau pahlawan buat saya, Tadi berguna kan? pahlawan buat saya orang-orang terdekat di sini. Siapa? Perlan 86. Kenapa Perlan 86 Terutama ada buat satu dia? orang, ibaratnya, maaf ya izin boleh Iya, pialanya? mau dikasih. Pialanya saya dedikasikan kepada tukang kendang kita. Kenapa? Karena dia ini dihina tidak tumbang, dipuji tidak pernah. Jadi ngomong-ngomong Perlan 86, Iya. aku terima kasih kepada Om Perlan dikasih telur asin. Oh iya. Cuma Sobat Nasar yang Ambiar dikasih ya. telur asin Kita ya. juga mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Ambiar yang selalu setia sama kita selama 15 tahun ini ya. 5 tahun. Buat semua doa 5 tahun ya. Tapi sudah ada beberapa sobat Ambiar yang udah ngirimin itu loh tepuk Ambiar. Tepuk Ambiar, makasih ya udah Iya ikut beneran. Ambiar. Ini salah satu Mana? challenge Mana? untuk Ambiar. Kita lihat dulu di sini. Coba mana buktinya dong? Coba yuk adik-adik. terharu. Itu tiap pagi pasti nonton ya. Ya, gimana Ya. caranya, Bung, kalau mau ikutan, Bung? Gimana Bung caranya? Caranya gimana? Caranya ya ngikutin itu tadi. Ya tepuk ambiarnya. Itu baca. Kirimkan ya ke sini ke Instagramnya Kemana? Pagi-pagi Ambiar Trans TV. Nah, Jadi siapa yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah dari Dewi Persik. ya. Sebesar 10 juta rupiah dari Dewi Persik. ingat ya, cuma satu nama ya. Kak Dewi kan bilang karena hari ini nggak masuk jadi minta diwakilkan penyampaiannya oleh Iya kita. betul. Ya. Jadi 10 juta dari Dewi Persik. Baik Sobat Ambiar ya, semoga rezekinya Sobat Ambiar di rumah. artinya Tapi Dewi kalau Persik ngomongin aja soal ya. rezeki ya, takdir itu kan memang sudah digariskan ya, sudah qadarullahnya. Takdir yang memang tentu saja harus kita terima dengan penuh keikhlasan ya. Dan berbicara mengenai takdir, kali ini ada sebuah takdir di mana kita akan melihat apa yang bisa diambil hikmah dari sebuah takdir, kehilangan orang tercinta. Ya. Ada seorang konten kreator yang beberapa waktu yang lalu kita undang sini. Baru di sini. Ya, Dia baru datang. cerita bahwa dia itu pengen nikah buat mamanya Iya, betul. gitu ya. Karena mamanya suka sakit. Benar, ya pengen ada yang nemenin juga. Tapi qadarullahnya di tanggal 30 kemarin, di 30 Oktober, sang ibunda menghembuskan nafas terakhir di usia ke-75 tahun. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Mimi. Mimi Perli.
pagi Mimi Peri. Pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan kami juga turut berbelasungkawa. Iya. Semoga Mimi Peri diberikan ketabahan, Amin. kesabaran, keikhlasan. Makasih, Dan Kak. kami mendoakan semoga mamanya Mimi Peri diberikan tempat terbaik dan insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Mimi Peri ini belum genap sebulan ya. Kurang lebih sekitar 2 minggu lah ya. Belum nyampe 2 10 hari minggu ya. belum. Apa rasanya dalam hati Mimi Peri 2 minggu nggak ada Emak Ratu kalau Mimi bilangnya? Hampa banget, soalnya biasanya sama emak bangun tidur dibuatin kopi, sekarang udah nggak ada. Gitu. Udah bingung mau kemana gitu, kayak nggak ada jalan buat pulang. Ya udah, Bisa Papa cerita ngobrol ya sama Mama ya. iya biasanya. Nggak ada jalan buat pulang. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini dia Mimi Peri berduka dan sudah pasti terpukul atas kepergian almarhumah ibunda tercinta. Sumbat. Mimi, Iya, coba ceritain dong, sakit apa Mama tuh, Emak tuh? emak sebetulnya nggak sakit waktu mau meninggal itu. Hmm. Cuman beberapa bulan sebelumnya udah masuk rumah sakit, tapi dokter nggak ada bilang sakit jantung gitu. Kayak di rongsen, di lab katanya jantung aman. Gitu. Ah, Kayak capek karena udah tua gitu Kak. hmm. Tiba kemarin habis live, Habis live dari sini? nggak Nggak habis Live di media TikTok. sosial? Heeh. Oke. Kita masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol. Iya ya. Terus aku sempat masakin sayur tahu juga karena kan kalau mau makan berarti kan di itu kan Disuapin? enggak dimasakin Kak. Oh, dimasakin? Kamu yang masak? Iya. Terus? Terus habis itu nge-lab makan-makan terus nggak lama 20 menit setelahnya gelap gitu terus nggak ada kayak napasnya udah sakit. Sesak. Iya. Oke. Berarti kamu sempat melihat waktu Mak Aku sempat pergi? bawa ke rumah sakit. Oh, sempat bawa ke rumah sakit. Sempat bawa ke rumah sakit? Iya, Meninggal dunianya di rumah sakit? di rumah sakit. Kalau menurut dokter meninggal dunianya karena kenapa? Jantung tersumbat. Pembuluh darah jantungnya tersumbat. Iya. Meninggal dunia jam berapa? Jam segini. Oh, Pagi. Iya. Oh. Kamu Jam 9. jam 9. Kamu Jam 9 dibawa ke rumah sakit. Ah. Tiba rumah sakit cuma duduk udah itu kayak kesengat. Pas terakhir. Mimi, Kamu lihat? Iya. Mimi tadi cerita bahwa beberapa bulan belakangan ini sempat diperiksa ke dokter karena ada sakit gitu ya, walaupun dokter tidak menemukan apa-apa pada jantungnya, tidak menemukan masalah. Selama emak sakit dari rumah sakit, diperiksa segala macam ke dokter, sampai menghembuskan nafas terakhir itu emak ada cerita apa nggak sama kamu? Ada ngobrol apa nggak? Keluhan segala macam? Keluhannya kayak kan biasa kalau mama tuh kayak masuk angin gitu, dikerokin aja sembuh Iya, gitu. iya, iya. Cuman dikerokin sebentar sembuh, tapi yang ini udah nggak ada. Tiba-tiba pergi aja gitu kayak mimpi Kak. Pasti. Cuma Karena kamu dekat sekali sama mama ya. deket banget. Tinggal cuma berdua ya? Ya, aduh. Jadi sekarang di rumah sama siapa tuh? Aku nggak pulang dulu, Nggak pulang Kenapa? dulu? nggak tahu. Jadi kamu tinggal di mana tuh nggak pulang dulu? Mau ngerantau aja di luar kota dulu. Terus rumah yang di sana, yang sama biasa Mama? Aku tinggalin dulu. Ya itu rumah baru ya sebenarnya. Iya, rumah baru. Nggak ada yang ninggalin, maksudnya pembantu atau apa buat ngejaga? Ada itu ponakan. Ya ponakan. Masih belum kuat ya? Iya. Karena pasti kebayang-bayang terus. Bayang terus soalnya kalau mau makan pagi-pagi udah dibikinin kopi. Pasti atau apa? Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini Mimi Peri katanya bilang dia sempat ada firasat ya sebelum emak meninggal dunia. Mama aku baru beli kursi empuk biar mama bisa santai. Ini tiba-tiba kempes gak bisa dikompa padahal gak bocor. Padahal mama mau pergi jauh. Kangen mama ya Allah.
semua sia-sia ya Allah. Pantes mama selalu negur aku kalau beli apa-apa selalu bilang, buat apa beli-beli begitu mending uang ditabung. Kan buat mak semuanya uang aku. Tapi mama malah pergi jauh. Jadi ini kursi empuknya baru dibeli. Iya, Berapa lama baru dibeli? sebulan. Baru sebulan. Kan biar nggak duduk di Sakit lantai, biar nggak iya. Biar enak, biar iya, nyaman tuh. gitu ya mama Iyalah. ya. Jadi itu firasat yang kamu lihat dari kursi empuk yang dia minta, bocor. Iya, di kompas juga nggak bisa. Aku maaf ya, nggak tahu mau ngapain lagi. Waktu emak dibawa dari rumah ke rumah sakit, sempat ada kalimat yang terucap dari mulut emak nggak? Udah nggak bisa apa-apa. Cuman aku tuntun astagfirullah gitu, sahadat gitu kan. Sambil nyetir itu aku. Kamu yang nyetir, Iya, cuman berdua. ada kakak aku mangku kan cowok juga. Jadi pokoknya supaya cepat gitu kan sambil nuntun emak tuh udah nggak. Campur panik ya. Iya, Oh iya itu rasanya. Itu pasti aduh keder sekali. panik sekali itu. panik banget. Iya. Mimi Peri ini dikenal dekat sama emak ya. Sering posting bareng sama emak di media sosial. Rumah juga bikin buat emak. Semuanya demi emak. Dulu kita pernah nanya, Mimi kenapa sih nggak mau pindah ke Jakarta? Soalnya ada emak nggak bisa ditinggalin. Emak nggak mau ditinggalin. Kita mau kasih lihat yang satu ini kedekatan Mimi Peri dan juga emak. Mimi masih ingat nggak apa barang pertama yang Mimi belikan buat emak dulu awal-awal ngonten? Kalung, Kalung. cincin. Pokoknya itu pun emak nggak mau yang gede katanya, yang kecil aja gitu. Cuman kemarin kalungnya nggak ketemu kan. Oh hilang. Ketemu. Disimpan kan gitu, nggak mau dipakai, Oh, disimpan. mak tuh kayaknya nggak banyak mau ya. Iya, Mak tuh kayaknya udah aja yang ada aja sederhana aja Kayak gitu gimana ya sih kayaknya. emak tuh orangnya, Mi? Emak tuh emak yang kayak gimana orang? emak baik bang, nggak banyak mau. Pokoknya kadang kalau ditawarin nggak mau. Nggak mau iya. Cuman kadang iseng, nanti emak sawer ya gitu. Kalau misalkan dapat duit kita sawer gitu. Jadi kalau dikasih duit tuh nggak dipakai kak, disimpan, Ujung-ujungnya buat dibuntel-buntel gitu. namanya orang. Mimi paling kangen sama emak ngapain? Kopi. Terakhir bulan akhir-akhir bulan ini sehari tuh dibikinin kopi 5 kali. Dikit-dikit ditawarin kopi kayak mau itu kayak Mau ngabisin, ngebekasin. iya. Terus nyium-nyium gitu. Padahal kadang nggak ada apa-apa nangis gitu. Oh ya? Mimi kan, Mimi itu perjuangannya luar biasa ya, bisa berada sampai di tahap seperti sekarang itu juga Iya. kan berkat doa dari emak ya. Ketika Mimi sudah punya hampir semuanya, rumah udah punya, kendaraan sudah punya, udah bisa beli emak ini itu. Emak tuh bilang apa sama Mimi? Dengan keadaannya sekarang, alhamdulillahnya sudah punya hampir semuanya. Seneng banget katanya ngelihat anak udah bisa semuanya, nggak kayak dulu kan. Aku nggak bisa ngomong kak, maaf ya. Gak apa-apa. Tapi pasti perjuangan emak juga begitu luar biasa buat Iya. Mimi. Apa perjuangan dari emak yang gak pernah bisa dilupain sama Mimi? Selalu ngedukung apapun itu. Walaupun mungkin menurut orang salah, tapi emak selalu Iyalah namanya ibu. Selalu dukung ya, karena emak tahu kamu berjuang ya. Cari uang yang Cari halal, uang. kan. iya. Apapun itu. Mimi masih ingat nggak kalimat yang keluar dari mulutnya emak ketika Mimi mungkin dibully atau diberikan komentar-komentar yang miris dari netizen atau tetangga atau orang-orang sekitar, emak bilangnya apa? Kalau emak selalu ngajarin itu jujur gitu. Apapun yang terjadi harus jujur gitu. Nggak boleh bohong gitu. Karena kan emak sendiri nggak pernah peduli omongan orang gitu. Jadi emak tuh nggak selalu
menasehati tapi melakukan gitu loh, kayak action gitu loh. Gak cuman teori, Iya. tapi praktek juga. Kalau Mimi punya kesempatan sekali lagi untuk bisa melakukan satu hal sama emak, Mimi mau ngapain? Kalau tahu kalau mau meninggal aku cari dokter yang Terbaik ya. bagus. Nggak tahu kemarin kayak ngerasa bersalah aja. Kenapa? Rasa bersalahnya gimana, Mi? Aku udah berusaha. Tapi Allah ambil. Aku bingung sekarang mau kemana, bingung. Aku kalau misalkan dikasih kesempatan aku mau bawa mama kemana biar sembuh. Mau urus mama masuk rumah sakit yang terbaik maksudnya gitu ya. Iya, sekarang aku bingung. Kamu ditransfer berapa Bingung tahun? aku mau kemana soalnya. Hampa banget. Bangun tidur juga kayak nyesek gitu loh, Bing. Iya. Lu ngomong pelan-pelan. Makanya kamu belum mau pulang dulu ya. Belum. Kangen banget pasti ya. Enggak kan dimatiin ininya. Mimi, kita punya sesuatu buat Mimi. Makasih ya, Kak. Kantornya Omes. Mirip banget sama mama ya, Mirip. Mirip. Itu ya. Aku nggak Mirip tahu. banget. Selain itu kita juga punya beberapa barang yang mau kita tunjukin untuk Mimi. Pokoknya kalau berubah pikiran kamu kabarin itu. Barang yang semoga mengingatkan kebaikan termasuk juga kata-kata yang selalu keluar dari mulut almarhumah untuk selalu menjadi pegangan hidup bagi seorang Mimi. Mimi mau ambil atau mau tunjuk yang mana silakan. Salah satu. Ya, satu ini silakan dibuka. Mimi ambil barang dari. Ya. Kasih lihat nih. Apa itu Mimi? Ini uangnya. Ini dibuntel-buntel nggak dipakai. Ini aku ngasihnya kadang kan 500.000 terus disisipin satu. Sama emas selalu dibuntel. Iya, disimpan di tas gitu terus itu diikat-ikat di sampai 3 juta gitu. Oh. Itu kalau emak tuh cerita nggak uangnya tuh dibuntel-buntel dikumpulin buat apa katanya? Katanya ditabung gitu, biar makan nggak boros. Itu sempat ngomong di live sebelum meninggal banget. 20 menit sebelum mama ini nggak boros, nggak sama dengan mama-mama lain tuh kayak muji diri sendiri gitu, kayak centil banget. Memang akhir-akhir ini tuh manja banget. Terus uangnya tuh dibuntel-buntel. Sampai 3 juta. Supaya nggak boros. Itu pesan pentingnya. Mimi mau pilih yang mana lagi? Ya, silakan buka Mimi lihat di dalam ada apa. Ini buku Yasin. Buku Yasin ya? Iya, aku buat untuk 7 harian itu. Aku gemeter. Ada foto mamaku. Kasih lihat. Itu. Cantik banget. Cantik. Mirip banget sama Mimi. Iya. Untuk 7 harian kemarin kan aku buatin ini Kak. Buat mau. Dibaca terus pastinya ya. Insya Allah. Yasin untuk almarhumah. Kita punya satu lagi yang terakhir. Iya ini cincin. Boleh kasih lihat? Cincin emak ini waktu pertama jadi artis. Kamu belinya ini. Iya, karena kalau dibeliin besar nggak mau Kak. Ini belinya waktu itu berapa harganya masih ingat ya? Masih Berapa? 1 juta. Kan 1 gramnya 1 juta. Gitu. Ini 1 gram. Iya, maunya yang kecil katanya. Kalung juga maunya yang kecil biar sesuai kan emak kecil banget kan. Ini tuh cincin pertama atau perhiasan pertama yang kamu beliin buat emak? Iya, sebelumnya nggak pernah karena nggak punya duit kan. Oh, Jadi kalau udah ditawarin lagi nggak mau, ditawarin nggak mau. Pokoknya banyak nggak maunya Kak.
Ya namanya orang tua gitu pasti. Pokoknya duit terus. Mimi, waktu Mimi beli perhiasan ini, cincin ini adalah perhiasan atau cincin pertama yang Mimi beli untuk emak seumur hidupnya Mimi. Ada perasaan apa ketika akhirnya berhasil bayar terus bawa pulang cincin? Senang banget. Dipamer-pamerin di sosial media kan biar mama seneng gitu. Bilang apa? Ya itu di videoin gitu. Pokoknya di videoin. Aku nggak kuat ngomong. Kalau Mimi bisa menyampaikan sesuatu untuk emak, Mak, mau bilang mau apa bilang sama apa? kalimat yang mungkin belum sempat terucap. Iya. Semoga tenang di apa di mana di surga. Amin. Udah nggak ngerasain sakit lagi, nggak masuk angin lagi tiap hari. Aku sayang banget sama mama. Pokoknya aku akan jadi anak baik. Gitu. Makasih ya, Mak. Udah mendoakan aku sampai saat ini, sampai detik ini aku masih terus mengalir rezeki dari lewat emak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Sangat terima kasih. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ku ingin